Oke, berjumpa lagi di channel Jualsi Indonesia, dan kali ini kita akan membahas tentang dua buah modul Bluetooth. Yang ini ada dua buah Bluetooth yang versinya berbeda, versi 4 dan versi 3. Nah, kenapa kok membahas tentang Bluetooth? Ini karena di pasar Indonesia itu Bluetooth dijual tanpa menyertakan versinya. Jadi pembeli mendapatkan versi yang dibilang bisa random. Nah, untuk mencobanya kita membutuhkan suatu alat, yaitu modul USB to TTL. Ini produksi Jualsi juga. Jadi prinsipnya nanti modulnya ini kan menggunakan komunikasi serial juga. Jadi ada pin RX TX itu juga disambungkan ke modul USB to TTL-nya. Nah, sambungannya seperti ini. Jadi TX dari modul Bluetooth ke RX modul TTL. Kemudian sebaliknya RX modul ke TX USB TTL. Kemudian VCC dan ground-nya menjadi satu. Nah, ini sudah disambungkan ke komputer. Bluetooth-nya nyala kedip-kedip. Nah, jika kedipnya seperti ini, dia menandakan masuk ke menu normal, bukan ke AT mode. Jadi hanya menunggu koneksi saja. Kita menggunakan bantuan Android untuk mencobanya. Nah, ini kita pairing dulu. Ini nama modulnya HC01, kemudian pairing code-nya 1234. Kita tunggu. Nah, kalau sudah masuk di paired device, kita menggunakan bantuan aplikasi terminal dan port monitor di PC-nya. Nah, ini kita kirimkan karakter yang sangat panjang, dan di aplikasi Android-nya juga menerima lengkap datanya, sangat cepat. Dan kita coba dari aplikasi Android-nya mengirimkan data ke Bluetooth-nya, apakah juga cepat dan datanya lengkap. Nah, di layar terlihat bahwa semua data lengkap dan sangat cepat sampai ke Bluetooth-nya. Nah, si port monitor ini kan mewakili data dari Bluetooth yang dikirimkan ke RX TTL to USB. Nah, di Bluetooth-nya itu kan ada kedipan merah. Nah, itu nanti akan sangat terasa saat kita melakukan percobaan di modul versi keempat. Nah, ini jika karakternya pendek, sangat cepat juga. Namun kalau kita coba karakter yang sedikit panjang, itu akan putus-putus. Nah, ternyata setelah di reset, itu melakukan reset, percobaan, ternyata kedipan di Bluetooth-nya itu sangat berpengaruh di saat menerima data dari maksud saya mengirimkan data ke Android-nya. Jadi harus dipaskan saat LED-nya menyala. Nah, coba ini kita kirimkan. Nah, saat menyala datanya lengkap, namun jika saat mati datanya mesti putus-putus.
Nah, di percobaan kali ini kita juga akan masuk ke AT mode. Kita menggunakan USB.TTL juga, namun sedikit dimodifikasi, yaitu menambahkan satu pin VCC, nanti dikoneksikan ke pin enable-nya Bluetooth. Sehingga bisa dikatakan enable Bluetooth berlogika high. Untuk sambungannya seperti yang tadi, sama saja. RX USB TTL mendapatkan TX modul Bluetooth, dan TX TTL mendapatkan RX modul Bluetooth. Kemudian VCC mendapatkan VCC, ground ke ground, dan pin enable-nya mendapatkan VCC juga. Di percobaan pertama ini menggunakan Bluetooth versi 3. Kita perlu menekan tombol yang ada di Bluetooth-nya, kemudian ditancapkan di USB. Kemudian dilepas dan kita buka port monitornya. Untuk baud rate diganti ke 36400, kalau yang tadi 9600. Untuk masuk ke AT mode, kita coba menggunakan karakter AT. Nah, kalau sudah dijawab oke, berarti sudah masuk ke AT mode-nya. Nah, selanjutnya akan dicek versinya. Sebelumnya dicek namanya dulu. Nah, ini namanya HC01, HC-01. Kemudian dicek passwordnya seperti ini. Passwordnya 1234. Nah, nanti akan coba diganti nama dan passwordnya. Caranya apakah sama dengan versi keempat? Kita langsung coba saja ya. Nah, untuk mengetahui versinya, jadi saat membeli Bluetooth itu sebaiknya langsung dicek versinya. Nah, ini versinya 3.0, produksi 2017 bulan Juni tanggal 1. Perbedaannya yang di versi ini, versi 3 itu cara pengisian namanya seperti ini. Tidak menggunakan petik. Kemudian saat mengisikan passwordnya, kalau di bagian nama sih sebenarnya sama dengan yang versi 4.0. Nah, ini namanya sudah berubah, namun di pengisian passwordnya sedikit berbeda. Nah, di versi ini menggunakan tanda petik, dan yang di versi 4 nanti tidak menggunakan tanda petik. Kita cek sudah benar 4321 dengan nama Bluetooth hahaha. Nah, nanti tidak akan dicoba, namun hanya sebatas pengetahuan cara penggantian nama dan password. Nah, kemudian kita coba yang versi 4.0. Kita copot dulu, lalu dipasangkan. Pinnya sama saja susunannya. Nah, kelebihan di versi 4.0 tidak perlu lagi menekan tombol yang ada di Bluetooth-nya untuk masuk ke AT mode, karena dia sudah otomatis kalau pin enable-nya high langsung masuk AT mode. Oke, langsung dibuka saja port monitor. Untuk baud rate-nya sama saja dan cara masuknya juga sama, menggunakan AT kemudian di enter dan dibalas oke, berarti sudah siap. Pertama dicek dulu namanya masih asli HC-05, kemudian password. Nah, di sini perbedaannya, balasan passwordnya yang tadi
plus pin, yang di sini plus PSWD, kemudian yang di belakangnya tanpa tanda petik. Jadi langsung 1, 2, 3, 4. Kemudian versinya tertulis 4.0 produksi 2019 bulan 7 tanggal 28. Nah, untuk penggantian nama itu sama seperti tadi, AT plus name sama dengan nama barunya ini di hihihi. Nah, di kelemahannya itu kadang hang, jadi kalau ditulisi dia nggak mau, solusinya dicopot dan di reconnect intinya. Kemudian port monitornya juga di refresh seperti ini. Nah, masuk AT mode lagi. Ini sudah oke, cek name sudah benar. Kemudian masukkan password. Nah, di sini tanpa tanda petik. Coba dicek. Nah, di sini hang lagi. Not responding, lakukan seperti tadi di reconnect. Nah, ribetnya di sini kalau versi ini tuh sering sekali mengalami not responding seperti ini. Sudah oke. Name sudah benar, kemudian passwordnya sudah terganti. Nah, di sini akan dimodifikasi. Jadi yang versi 4.0 itu agar cepat menerima data dan mengirimkan data itu perlu dimodifikasi, ditambahin 1 pin lagi untuk membaca status slide-nya. Karena dari beberapa percobaan kalau slide-nya sedang menyala dan dikirimi data, itu menerimanya lengkap. Ataupun sebaliknya, saat mentransfer data itu juga perlu saat LED-nya menyala. Pertama-tama dibuka dulu, ini ada semacam pelindungnya agar tidak short. Bisa menggunakan cutter atau gunting atau semacamnya. Nah, kalau sudah tinggal dibuka saja dan dibuang lapisannya yang ini. Dan pin yang berkaitan dengan LED itu letaknya nomor 4 dari atas. Nanti ditandai dulu menggunakan spidol. Nah, di sebelah sini nomor 4 dari atas, berarti di sini. Nah, tinggal disolder menggunakan kabel female. Untuk memastikan, kita coba dulu mengukur pin tersebut menggunakan voltmeter agar nanti bisa mengetahui logikanya untuk di coding Arduino-nya. Kita siapkan dulu voltmeter. Nah, ini voltmeternya, di probe-nya ditaruh di pilihan 10 volt, kemudian probe negatifnya, probe hitam itu di ground, nah, kemudian probe yang merah di plus, itu kan menyimpang.
jarumnya berarti ada tegangan, kemudian ditaruh di pin nomor 4 nya itu. Nah, di situ kedip-kedip dan jarumnya menyimpang-nyimpang gerak seperti itu. Tinggal kita solder saja. Butuhkan bantuan penjepit agar tidak gerak-gerak. Tinggal disolder saja pin yang sudah ditandai tadi menggunakan kabel seperti ini. Nah, jika sudah, sebenarnya ini sudah siap untuk dipasangkan ke Arduino. Nah, pin yang kabel hijau ini nantinya sebagai input dan tinggal disambungkan ke serial portnya. Untuk video percobaan di Arduino akan dibahas di video selanjutnya. Kali ini hanya sebatas mencoba untuk memodifikasi modulnya. Karena di marketplace di Indonesia itu jarang yang membahas hal semacam ini dan pembeli kadang bingung dengan modul yang mereka dapatkan. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Teruslah berkarya, tetaplah sehat-sehat saja, dan dadah.